Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel FGH. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial vektor mobil, yang mana daripada kalian yang banyak sekali meminta request, "Bang, tutorial vektor mobil dong." Nah, kali ini saya kabulkan dengan membuat vektor mobil, yaitu mobil Honda BR-V. Nah, supaya kalian tidak penasaran, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa kita akan putar intronya terlebih dahulu. Pertama-tama kalian klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian namai saja sesuai objek yang kalian buat. Misalkan wajah atau kucing atau anjing atau mobil, seperti yang saya bikin yaitu mobil Honda BR-V. Ya, saya kasih nama Honda BR-V. Kalian klik import, kemudian klik trace, atau kalau settingan HP di bahasa kalian Indonesia, klik jiplak aja. Kalau untuk opasitasnya ya sekitaran 80 kalau untuk pertama. Tapi ini untuk proses jiplak ya, misalkan kebanyakan yang warna hitam atau yang warnanya berbayang. Jadi kalau ketika kalian membuat line art itu tidak terlalu jelas, jadi opacity-nya diturunkan saja dulu. Nah, kalau untuk ukuran di line art bagian outline-nya atau bagian luar, kalian atur saja di ukuran 1,4. Tapi ini khusus untuk yang kanvas ukuran 100 x 100. Kalau untuk ukuran 1000 x 1000, kanvasnya ukuran 14 kanvasnya. Line artnya ballpointnya ukuran 14 kalau untuk 1000 x 1000. Jadi simpelnya kalau untuk 100 x 100 1,4, kalau untuk 1000 x 1000 14. Itu untuk outline-nya. Jadi untuk outline itu garis pinggir. Kalau untuk line art di dalamnya kalian bisa atur di angka 7 atau 1/2-nya, setengahnya. Jadi kalau kalian misalkan membuatnya 1,6 ya setengahnya, jadi 8, atau 1,5 ya 7,5, ya 0,75 gitu. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi dari untuk line art dalam itu setengahnya dari outline. Outline-nya itu garis yang di pinggir-pinggir seperti yang saya buat ini kan outline namanya. Nah, kalau untuk outline kalian tinggal ikutin saja, misalkan kayak bentuk mobilnya kayak apa, kemudian setiap lekak-lekuknya itu harus jelas atau harus detail. Gak harus detail amat, yang penting membentuk seperti objek yang kalian buat. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian line art atau garis yang ada di dalamnya. Line art itu kan seni menggaris, ya pokoknya garis-garis yang ada di dalamnya. Pertama yaitu kalian buat di bagian bahan atau terserah kalian. Nah, pokoknya kalau saya biasanya itu membuatnya ke bagian bodi, kemudian bagian lampu-lampu, kaca, dan yang paling terakhir karena itu yang paling rumit, biasanya saya di bagian velg. Karena kalau velg itu kan banyak banget jenisnya ya. Jadi meskipun velgnya simple, tapi saya akhirkan karena keterbiasaannya. Jadi saya itu biasanya mendahulukan yang simple dulu atau yang gampang-gampangnya dulu aja lah. Misalkan kayak tadi saya bilang, body kan itu simple, tinggal kalian blok udah. Nah, dan itu juga ya, jangan lupa untuk setiap line artnya itu harus tersambung, supaya ketika proses coloring atau pewarnaan itu tidak ada warna yang keluar. Jadi setiap ujung-ujungnya itu harus saling terhubung. Misalkan dari outline ke line art, dari line art ke line art itu harus tersambung, jangan sampai ada yang lepas, supaya ketika proses pewarnaannya itu lebih gampang dan gak bikin ribet. Karena kalau mesti pakai pen tools itu memakan waktu juga. Jadi di sini di tutorial kali ini saya menggunakan tips-tips yang sangat gampang. Jadi kalau kalian penasaran ya tonton saja di bagian coloring, ada itu di deskripsi, bagian coloring, bagian shading, dan juga bagian line art. Kalau kalian belum paham di bagian line artnya, kalian ya
di bagian line artnya saja. Kalau kalian belum paham di bagian core-nya atau pewarnaannya, ya kalian tonton di bagian pewarnaannya. Kalau kalian belum paham di bagian shading velgnya, kalian tinggal tonton saja di bagian shading velgnya. Gak perlu semuanya ditonton, yang penting bagian yang mana yang kalian belum dipahami. Karena sebelum video ini dibuat udah ada tutorial vektor mobil juga, yaitu vektor Honda Civic. Bukan berarti BA dari Honda ya, karena kebanyakan mobil yang digambar itu Honda, tapi ya karena kebetulan lagi suka lah sama yang bentuk-bentuknya. Nah, kalau untuk bagian lampu-lampu itu perlu kalian perhatikan juga. Kenapa perlu diperhatikan? Karena bagian lampu itu gak terlalu penting, tapi harus detail. Karena yang bagian paling mencolok itu lampu. Kalau lampunya variasi atau yang modifikasi, itu kan harus kalian buat sedemikian rupa mirip. Karena supaya klien kalian itu apa ya istilahnya, puas lah. Contoh kalian kalau modifikasi motor atau modifikasi mobil, udah kalian buat sedemikian rupa bagus, tapi ketika orang lain yang gambar gak sesuai harapan kita, ya intinya seperti itu loh. Jadi apa yang kalian ingin harus sesuai dengan apa yang mereka ingin gitu. Kebalik gitu ya, pokoknya seperti itulah. Pokoknya buatlah si klien puas dengan hasil yang Anda buat. Nah ini kalau untuk di bagian line artnya ya cuma gitu-gitu aja ya, jadi nggak ada yang menariknya sama sekali. Tinggal kalian detail-detailnya saja. Jadi kalian harus tahu misalkan mobil itu di bagian sambungannya kan, kalau body ada saling menyambung tuh antara kap depan, bagasi itu ada kan saling menyambung, gak semuanya menyatu gitu. Jadi kalian harus mengerti di situnya juga. Jadi untuk setiap partnya itu harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami betul-betul. Karena di video ini juga ada beberapa yang kelewat, bukan beberapa yang kelewat sih, tapi ada part yang belum, tapi saya sambung kembali. Nah, ini kalau untuk bagian velgnya sangat-sangat simpel ya. Kalian tinggal ikutin saja di bagian velg bagian mananya, pokoknya kalian ikuti saja. Kemudian jangan lupa kalian duplikat dulu si line artnya supaya apa? Nah, setelah diduplikat, yang satunya kalian dihilangkan atau jangan ditampilkan, yang satunya kalian select all, kemudian kalian klik combine, yang logonya sambungkan semuanya. Nah, seperti ini contohnya. Yang satu jangan dilihat atau pokoknya di pokoknya yang seperti di video tadi lah, susah dijelasinnya. Nah, ini untuk proses coloring gampang saja. Kalian gunakan tools isi. Setelah kalian ambil warnanya, kalian gunakan tools isi, kemudian kalian pilih semua. Nah, setelah terisi semua, kalian pilih semua, kemudian klik line artnya dan duplikat atau paste. Jadi select all ya, tutorialnya nih seperti ini. Select all, kemudian kalian klik di bagian line art yang dibuat, kemudian copy paste supaya line artnya nggak ke copy juga. Jadi yang di copy-nya cuma warnanya saja. Itu saya terapkan di semua video, bukan semua video. Iya, semua video tutorial vektor mobil saya terapkan seperti itu. Karena dulu ketika saya masih belajar, saya menggunakan yang namanya pen tools dan memakan waktu 4 jam. Kalau ini lebih simpel, cuma 2 jam 2 jam atau sejam setengahan, pokoknya ya saya bulatkan saja 2 jam. Nah, kemudian setelah setiap warnanya sudah terisi, kalian hilangkan dulu. Misalkan mau diwarnain bagian body dulu, nah seperti yang saya bikin body dulu, yang lainnya dihilangkan dulu. Misalkan kayak ban, velg, kaca, kemudian bagian part-partnya kalian hilangin dulu supaya kalian terfokus ke bagian body. Begitupun untuk proses yang lainnya. Ketika body selesai, kalian hilangin dulu, kalian lanjut ke bagian part lainnya supaya
line artnya itu, atau ketika kalian membuat project, misalkan di bagian velg, kalian lagi ngerjain bagian velg tapi body udah selesai, pas lagi tracing velg itu kan kayak ada line yang menghalangi. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kalian bisa hilangin dulu. Itu biasa saya gunakan ketika membuat vektor mobil, vektor wajah, dan vektor-vektor yang lainnya, kecuali vektor pet ya, karena vektor pet itu sangat penting supaya tidak ada bagian yang bolong. Nah, kalau untuk vektor mobil ini di bagian shading pertama, kedua itu sangat simpel, kalian tinggal segmen-segmen saja ya, sesuai video yang saya buat aja seperti itu ya. Jadi setiap bagian gelap kalian kasih warna gelap, bagian terang kalian kasih warna terang. Nah, ini untuk shading keduanya. Setelah shading pertama, jadi yang putih itu warna dasar, kemudian yang agak gelap shading pertama, ini untuk shading kedua. Jadi kalau untuk mobil itu cuma menggunakan 4-5 warna saja, simple banget, karena yang rumit itu banyak. Nah, kalau untuk tutorial yang lainnya kalian bisa menggunakan cara seperti yang saya buat, yaitu dengan cara duplikat, kemudian select bagian yang mau kalian pilih, misalkan seperti yang saya bikin nih, duplikat, kalian klik shading kedua, kalian klik juga duplikat shading pertama, kalian ada yang namanya itu di combine, ada yang gunakan yang tengahnya saja atau yang di kotak tengahnya antara dua project yang kalian klik, kalian ambil yang bagian situnya saja. Nah, setelah itu kalian bisa langsung lanjut ke bagian lighting atau pencahayaan. Nah, kalau untuk bagian pencahayaan, karena kebetulan mobilnya warna putih juga seperti yang vektor Honda Civic, jadi ini sangat simpel juga. Nah, bukan hanya untuk yang warna putih saja, tapi berguna juga buat yang warna hitam. Tapi kalau warna hitam itu kebalikannya, untuk lightingnya 2, kemudian kalau untuk shadingnya bisa menggunakan 1 saja. Tapi itu juga tergantung kalian mengambil warnanya yang mana. Kalau kalian ngambil warnanya yang agak terang, kalian kasih shadingnya 2. Kalau kalian ambil yang agak gelap, kalian shadingnya 1, lighting 2. Ya pokoknya seperti itulah, kebalikannya. Nah, setelah itu kalau kalian butuh yang namanya gradient, kalian bisa menggunakan gradient. Kalau nggak butuh ya nggak usah, tergantung kalian saja, karena kalau di vektor itu tergantung pinter-pinter kalian mengkreasikannya. Jadi kalau kalian suka yang agak kasar-kasar, gak usah pakai gradient, tapi main warnanya atau main paletnya tipis-tipis. Kalau kalian suka yang mulus-mulus, itu bisa warnanya jauh atau paletnya jauh-jauh gak apa-apa. Yang penting ketika kalian gradient itu kalian atur-atur aja, misalkan segini udah cukup, berapa udah cukup, ya pokoknya itu terus kalian. Nah, seperti di video yang saya bilang tadi, jadi setiap part yang sudah selesai kalian bisa disembunyikan dulu. Nah, supaya tidak mengganggu, karena banyaklah yang sisa-sisa dari shading-shading itu yang gak ke crop atau gak ke apalah. Jadi supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian. Nah, ini untuk di bagian bumper, karena kebetulan bumpernya warna hitam, dan kebetulan mobil itu karena terdapat ada bumper dan juga depannya buat hawa atau hawa supaya mesin gak panas itu. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang biasanya saya gunakan, yaitu warna yang sama. Biasa saya gunakan di bagian yang gelap-gelap itu plat mobil, kemudian bumper, dan di bagian bayangan itu biasanya saya menggunakan satu warna, yaitu warna yang sama dengan line art, yaitu warna hitam, supaya gak terlalu rame lah ketika projectnya diekspor, itu gak terlalu rame banget. Dan kenapa saya menggunakan warna-warna yang simple-simple kayak untuk di body cuma 4, ya supaya gak rame amat gitu. Jadi
kesannya terlihat elegan tapi bagus. Nah, kalau untuk di bagian ya yang gelap-gelap tadi saya bilang itu biasanya di bagian kaca. Kemudian pokoknya kan setiap mobil pasti variasi sama yang namanya body. Body itu kan kayak kaleng-kaleng body, terus yang plastik-plastik. Jadi itu biasanya saya menggunakan dua warna yang berbeda, meskipun misalkan di bagian spion mobil kan biasanya dua tuh, atas bawah. Bukan biasanya tapi kebanyakan. Yang dua kayak ini nih, seperti spionnya variasi dan lain-lain, itu biasanya dua warna tapi menggunakan warna palet yang berbeda. Nah, kemudian nih untuk lampu itu sebenarnya enggak susah-susah amat ya. Tapi ketika awal sekali saya bergabung atau saya masuk ke dunia vektor mobil, saya paling susah itu di bagian lampu karena banyak sekali yang namanya variasi. Tapi setelah saya mengetahui tipsnya, saya jadi sangat-sangat biasa aja sih, sama aja kayak vektor yang lainnya gitu. Nah, untuk tipsnya, kalian gunakan warna yang menurut kalian cocok, atau ya contohnya abu gelap pokoknya jangan terlalu terang lah, supaya untuk lighting dan shadingnya nggak tabrakan. Nah, ini untuk shadingnya saya hanya menggunakan satu warna saja. Nah, kemudian untuk lightingnya saya menggunakan dua warna. Ya begitu. Ya jadi lebih simpel kan, lebih memotong waktu juga ketika proses pembuatan, nggak makan waktu banget lah. Nah, jadi simpelnya itu body 4 warna, kemudian lampu 4 warna juga, dan untuk body cuma 3 warna, gelap, agak terang dan terang, udah cuma itu aja. Nah, untuk lampu saya menggunakan dua cara. Pertama, kalau kalian pengen rapi banget, itu gunakan yang namanya pen tools. Tapi kalau kalian ngejar waktu, kalian gunakan yang namanya lazy. Tapi lazy itu nggak berguna di setiap partnya, karena kalau mobil itu banyak sekali yang namanya sudut-sudut manis. Jadi kalau kalian gunakan yang nggak rapi, itu akan mempengaruhi hasil projectnya. Nah, di sini juga saya untuk bagian yang rapi-rapinya saya menggunakan pen tools, tapi untuk bagian yang ini mah nggak perlu rapi banget, yang penting mirip, saya menggunakan lazy. Tapi kalau bagian yang sangat mencolok, saya menggunakan pen tools supaya lebih rapi. Nah, kemudian untuk efek kaca, saya memakai yang namanya duplikat, yaitu duplikat yang warna dasar. Nah, seperti ini nih misalkan ya, duplikat, kemudian kasih warna putih terang, paling putih, opacity-nya kalian gunakan saja 20 atau 40 ya, pokoknya lapisan pertama 20, kedua 40. Jadi 3 lapis untuk bagian efek kaca. Biasanya saya menggunakan seperti itu. Ini rahasia yang saya bongkar ke kalian ya, supaya proses pembuatannya sedikit cepat ya, seperti itu saja. Dan itu juga untuk teknik opacity saya biasanya digunakan di bagian mata, entah itu untuk vektor wajah, vektor hewan. Saya biasanya menggunakan opacity 20 dan 40 seperti itu. Nah, kalau untuk efek lampu-lampu, kebetulan ini lampu depannya cuma sebelah kelihatannya, kemudian untuk di bagian sennya yang ada di spion itu cuma sedikit lah, jadi enak banget ya. Karena yang paling ribet itu di bagian lampu. Menurut saya pribadi, yang paling ribet itu di bagian lampu, paling susah. Kalau untuk lampu belakang, ya sesuaikan aja lah, karena kalau lampu belakang gitu gak terlalu mencolok. Karena kebanyakan kalau orang itu meminta untuk memoto atau meminta untuk kita menggambar mobilnya itu fokusnya dari depan, jarang yang dari belakang. Nah, setelah dari lampu, body, kemudian part-part lain, bumper dan lain-lain selesai, kalian bisa lanjut ke bagian ban. Ban yang sangat simpel, yaitu tinggal kalian samakan saja sama di bagian bumper untuk warnanya ya. Karena kebetulan satu warna hitam, bumper hitam, bannya juga hitam, ya sangat simpel lah. Dan untuk
Lightingnya juga simple, jadi saya cuma menggunakan 3 warna saja, dasar, lighting pertama, lighting kedua, udah. Itu untuk bagian bannya simple banget kan. Dan kuncinya yaitu yang penting mirip, jangan ngasal. Kalau detail itu semakin detail semakin bagus, tapi kalau makan waktu itu ya apa ya namanya itu, gak terlalu suka ya kalau yang memakan waktu itu. Nah kemudian ini untuk remnya, karena kebetulan kelihatan remnya tapi cuma dikit lah ya, gak apa-apa, gambar pokoknya setiap partnya jangan sampai kelewatan. Jadi saya juga menggambar setiap part yang dibikin atau part yang kelihatan itu harus kalian gambar. Apalagi kalau lampu yang depannya ada jaring-jaringnya, nanti saya share lah. Apa nggak salah ada di Honda Civic kalau nggak salah ya, tutorial vektor Honda Civic tuh kalau nggak salah ada yang kayak jaring-jaring laba-laba atau apalah, ada nih supaya nggak terlalu memakan waktu. Nah setelah dari bagian rim dan lain-lain selesai, kalian bisa lanjut ke bagian velg. Nah di sini banyak sekali yang request, bang velg dong. Nah di sini ini kalian perhatikan saja bagaimana cara saya menggunakan shading di bagian velg. Nah proses pertama yaitu warna dasar disesuaikan dulu. Misalkan tadi terlalu terang ya, kalian sesuaikan dulu kalian lirik bagian mana yang paling banyak gitu. Jadi kalau banyaknya paling terang, kalian ambil warna dasar yang terang. Banyaknya yang warna gelap atau kelihatan sedikit dark, ambil yang warna dark, jangan warna yang mencolok, karena itu akan memperbanyak yang namanya shading. Nah kenapa? Karena kalau kalian ambil yang warna terang kemudian kalian tracing, hasilnya akan tidak sesuai dengan yang seperti di foto. Karena yang di foto dark, kalian gambarnya menjadi lebih terang, itu jadi nggak sesuai. Nah jadi itu salah satu tips yang biasa saya bikin ya. Kalian perhatikan dulu bagian mana yang paling mencolok. Misalkan yang paling mencoloknya dark atau agak gelap, kalian gunakan yang warna dasar dark juga, jangan ambil yang terang. Itu tips yang saya berikan kepada kalian, para penonton yang lagi belajar membuat vektor mobil. Karena ya sedikit sekali atau jarang banget yang bisa membuat vektor mobil. Jadi di sini saya sedikit berbagi ilmu lah. Karena saya bisa membuat vektor mobil ya saya kasih ke kalian. Nggak bikin kelas-kelas ya kayak gitulah. Ribet juga saya karena belum ada ini ya, apa namanya, facecamnya. Jadi ya tutorial inilah dulu. Mungkin kalau ada kelasnya, misalkan kelas vektor ya, saya akan lebih membeberkan ilmunya. Dalam beberapa bulan saya kasih setiap partnya, misalkan vektor pet, vektor wajah, vektor mobil. Nah akan lebih mudah dipahami. Tapi ini sedikit tutorial saja ya, jadi gak jauh beda dari vektor-vektor yang lainnya. Vektor wajah, vektor kucing sama aja karena menggunakan yang namanya shading dan lighting. Nah nih untuk yang bagian ini yang gelapnya itu sebenarnya agak perlu kalau kalian ingin menggambar sama bayangannya. Tapi di sini saya berikan karena takut ada customer yang gak usah pakai bayangan, jadi ini pakai tips ini ya. Jadi setiap yang bolong-bolongnya itu tutupin sama warna hitam, warna dasar. Nah kalau sudah seperti ini hampir beres, udah 90%-an lah beres. Tapi di sini ada yang belum, yaitu di bagian kaca. Karena kaca juga perlu ya. Mungkin gak perlu amat, tapi apa namanya itu, sedikit memberi efek kalau itu kaca. Jadi meskipun misalkan kita menggambar objek yang memakai kacamata, kalau cuma kaca warna di opacity itu gak terlalu 3D.
timbulnya. Tapi kalian coba lihat di anime-anime efek kaca kayak gimana ya, seperti itu yang biasa saya terapkan. Jadi selain saya membuatnya secara otodidak atau membuat vektor itu menggunakan cara saya sendiri, tapi saya juga nonton dari anime karena saya juga penyuka anime. Jadi sedikit tahulah, oh efek kaca mobil itu seperti apa ya. Dan itu saya terapkan dan alhamdulillah customernya puas dengan apa yang saya kerjakan. Nah, ini untuk proses shading kacanya. Jadi kalian tinggal kasih warna putih, kemudian kalian segmen, dan untuk kaca depan sama juga kasih warna putih. Dan jangan lupa untuk di bagian depan itu biasanya 2 garis atau 2 seperti itulah 2. Kemudian kalian klik pilih dan gabungkan, kemudian klik juga gabungkan supaya ketika proses gradien itu menjadi satu part saja. Nah, kalian gradien saja, sesuaikan, dan setelah sesuai kalian tinggal klik centang. Dan sama juga untuk bagian kaca depan, kalian gradien, atur dan klik centang. Dan sekian, terima kasih tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita akan memulai untuk tutorial selanjutnya, dan silahkan komentar buat next tutorialnya. Thank you.